Bro, lo sadar gak sih? PSSI lagi kayak main Football Manager di mode carrier. Tiba-tiba ada tombol reshuffle squad kepencet, boom, Ratu Tisha dicopot dari komite teknis dan pengembangan. Gila, twist banget kan? Soalnya Tisha tuh udah identik sama vibe teknisnya PSSI. Anak bola pasti mikir, lah kenapa dia yang kena? Tapi ternyata nggak cuma Tisha. Erick Thohir bareng Exco PSSI lagi ngocok ulang banyak posisi. Komite disiplin, komite wasit, semua dirombak. Jadi, ini bukan personal beef. Ini lebih ke move gede, evaluasi total. Kayak pelatih ganti formasi 4-3-3 jadi 3-5-2. Tujuannya biar tim stabil, solid, dan gampang diatur. Sekarang kita zoom in ke Tisha. Kursi dia diambil alih sama Alexander Sweers, Direktur Teknik PSSI. Jadi, dari sisi Erick, ini lebih gampang. Jalur teknis langsung nyambung ke orang yang emang udah kerja bareng dia. Komunikasi lebih cepat, birokrasi lebih pendek. Lu tau lah, gaya Erick kan emang pengen semua rapi, tertib, efisien. Dan satu hal penting, Erick sekarang udah resmi jadi Menpora. Jadi double job. Ketum PSSI plus menteri. Publik pasti ngeributin. Nah, biar PSSI gak kelihatan ruwet, Erick pengen masukin orang-orang yang bisa dia kontrol penuh. Jadi rotasi ini lebih ke strategi organisasi politik. Bukan soal Tisha gak capable. Tapi bro, yang gokil justru efek sampingnya. Begitu Tisha dicopot, namanya langsung rame di publik. Trending di X, dibahas di forum bola, bahkan muncul narasi. Tisha cocok jadi pengganti Erick kalau Erick sibuk sama kementerian. Jadi, plot twist banget. Dari yang kelihatan diturunin, malah naik kelas jadi kandidat calon ketum masa depan. Padahal kalau kita flashback, CV Tisha tuh udah ngeri. Sekjen PSSI termuda, pernah dorong Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, fokus ke pembinaan usia muda, bikin kurikulum elite youth development. Jadi, kalau ada yang bilang dicopot karena nggak kompeten, itu lebay. Faktanya dia masih ada di line up, cuma posisinya digeser dari playmaker jadi holding midfielder. Masih main, masih penting, cuma role-nya beda. Dia tetap wakil ketua umum 2 PSSI, jadi bukan keluar kok. Nah, kenapa posisi ini sensitif? Karena komite teknis itu ibarat otaknya federasi. Dari sini lahir blueprint, cara kita ngebina pemain muda, standar lisensi pelatih, sampai filosofi permainan. Jadi, kalau kursi ini dirombak, efeknya bisa panjang banget. Bisa bagus banget kalau Sweers beneran bisa bawa struktur lebih rapi. Bisa juga malah chaos kalau salah langkah. Dan disinilah fans lagi mantengin. Karena jujur aja, anak bola sekarang udah beda bro. Fans kita nggak cuma teriak di stadion, tapi juga ngulik data, bikin analisa di medsos, tahu detail aturan FIFA, bahkan ngerti dinamika federasi luar negeri. Jadi kalau PSSI bikin alasan standar, gampang banget dibaca publik. Oh, ini alasan asli, ini alasan politik. Dan korelasi jelas banget kalau kita tarik garis lurus. Erick naik jadi Menpora, PSSI harus rapih. Komite dirombak, Tisha digeser. Publik lihat Tisha dikurangin, muncul simpati. Simpati naik, nama dia makin kuat. Nama kuat, potensial jadi calon ketum ke depan. Ironi abis bro, yang kelihatan setback sebenarnya bisa jadi jalan upgrade. Dari eksekutor teknis, sekarang Tisha lagi naik jadi simbol politik bola. Lo bayangin 5-10 tahun lagi, bisa aja kita ngomongin era Tisha di PSSI. Dan semuanya bermula dari titik balik September 2025 ini. Momen dia dicopot justru bikin jalan buat level berikutnya. Kayak pemain yang di loan, balik malah jadi kapten tim. Dan vibe-nya tuh kayak relationship drama. Lo tau kan, kadang pasangan harus break dulu biar sadar kalau mereka sebenarnya cocok. Nah, Tisha sama PSSI juga gitu. Hari ini posisinya digeser, besok bisa balik lagi dengan role lebih gede. Makanya bro, jangan lihat ini cuma kayak berita copot jabatan standar. Ini bagian dari cerita gede. Arah sepak bola kita mau kemana? Fans udah capek sama siklus janji, gagal, evaluasi, ganti orang, janji lagi. Jadi wajar banget publik lebih simpatik sama Tisha.
karena kelihatan punya rekam jejak dan kapasitas nyata. Pada akhirnya, sepak bola tuh emang penuh drama. Dari lapangan sampai ruang rapat, semuanya nyambung. Ada strategi, ada konflik, ada korban, ada pahlawan. Hari ini Ratu Tisa dicopot, besok bisa aja dia naik jadi ikon baru. Inilah sepak bola, and this is La Football.